Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa bayyada wujuhana bibarakatil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina ta'allamu wa 'allamul Qur'an. Amma ba'd. Sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT, jumpa lagi bersama saya Ambi Abu Fatin, sahabat kamu belajar Al-Quran. Insya Allah bersama saya mudah belajarnya, cepat bisanya insya Allah. Tentu saya berharap sahabat Al-Quran semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan pastikan untuk terus bersemangat. Karena Al-Quran semangatku. Kita bersyukur kepada Allah SWT masih memberikan pagi yang cerah untuk kita semua, walaupun tadi dihiasi dengan rintik-rintik gerimis ya. Alhamdulillah menambah kesegaran kita dan juga pertanda bahwa itu adalah turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kekuatan, diberikan karunia dan juga rahmatnya kepada kita semuanya untuk menjawab dan juga memenuhi panggilan-panggilannya, menunaikan sederet ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga ketaatan sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tercermin dalam doa-doa kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Seterusnya marilah kita sama-sama bersolawat kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita harapkan dengan solawat kita, dengan salam kita dan upaya-upaya terbaik kita untuk selalu menjaga sunnah-sunnahnya, untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, untuk senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya, menjadikan kita semua sebagai bagian dari umatnya yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Sahabat Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa untuk menjemput kemudahan yang Allah janjikan dalam belajar Al-Quran, kita awali terlebih dahulu dengan doa terbaik yang pernah dibacakan oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW yang langsung mendapatkan pengajarannya dan kalimat doanya daripada Allah Subhanahu wa taala setiap kali baginda Nabiullah Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Jadi sebelum Nabiullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pasti beliau akan diperintahnya oleh Allah untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk lihat surat Toha ayat 114. Fata'ala Allahul Malikul Haqq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Maha tinggi Allah Raja yang sebenarnya, dan jangan kamu tergesa-gesa ketika membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Kalau dalam konteks kita, sebelum diajarkan kepadamu. Wa qur rabbi zidni ilman, dan ucapkanlah rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu Al-Quran. Jadi jangan kamu mengira bahwa Rabbi zidni ilman, lalu ada kalimat berikutnya, warzuqni fahman, adalah doa yang harus dibaca oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya sebelum mereka belajar. Enggak. Doa ini adalah doa yang sangat sakral, doa yang betapa agung yang diajarkan oleh Zat yang Maha Agung kepada manusia yang paling agung dengan kalimat yang teramat agung. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu Al-Quran. Oleh sebab itu, jom kita mulakan sama-sama. Kita mulai bareng-bareng pelajaran kita pagi hari ini dengan terlebih dahulu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bukakan hati kita, Allah bukakan pikiran kita dan membuat kita jauh lebih siap untuk belajar Al-Quran. Kamu sudah siap? Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidak ada yang kita ketahui kecuali apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Dan menarik sahabat Al-Quran, kalau kita beberapa hari ini mengkaji surah Al-Baqarah ayat yang pertama itu dimulai dengan huruf-huruf yang bahkan kita sendiri menyadari, memahami, kita nggak tahu apa itu artinya, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alif, lam, mim. Kalau kamu jawab dengan jujur, apakah arti alif, lam, mim? Wallahu a'lam bishawab. Kita akan bersikap bahwa Allah sajalah yang paling mengetahui apa maksud dari perkataan alif, lam, mim. Ini adalah adab yang pertama ketika kita mendekati Al-Quran. Ini adalah etika yang harus kita hadirkan ketika kita mendekati Al-Quran. Apa itu? Ketawaduan bahwa kita tidak banyak tahu. Bahwa kita ini tidak tahu apa-apa.
kalau bukan Allah yang mengajarkan kepada kita. Maka tawaduk ini adalah adab yang pertama ketika kita berhadapan dengan Al-Quran. Kita merasa bahwa kita ini tidak tahu apa-apa, ya kan? Wallahu alam bimuradi, wallahu alam bisawab. Ketika kita tanya apa itu artinya alif lam mim, kita nggak tahu. Ya, walaupun 3 huruf sederhana sekali gitu kan. Alif, lam, mim gitu ya, tapi wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu, Allah sajalah yang Maha mengetahui apa itu artinya gitu ya. Allah yang jauh lebih mengetahui apakah maksud dari perkataan alif, lam, mim. Nah, begitu ya. Baik, jadi sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita zerokan diri kita sama-sama belajar. Oke, saya perlu tegaskan sekali lagi bahwa di sini saya bukan guru kamu, ya, bahwa di sini saya bukan kiai kamu gitu ya. Jadi saya adalah pelajar Al-Quran ya. Kalau kamu belajar, saya juga belajar. Gitu ya. Makanya saya lebih suka menjadi teman belajar kamu semuanya, sahabat kamu dalam belajar Al-Quran. Yuk, kita sama-sama bersemangat karena Al-Quran semangatku. Baik, saya akan contohkan kembali surah Al-Baqarah-nya sebelum nanti saya akan bacakan dan juga bahas sekaligus kaidah-kaidah tajwid yang berada pada ayat yang kelima. Tapi sebelumnya seperti biasa sahabat Al-Quran, biar kamu nggak sendiri yang mengerti, yuk ajak teman-teman yang lain ya supaya mereka pun juga upgrade ya pemahamannya dalam membaca Al-Quran dan juga mengupgrade kemampuannya di dalam membaca Al-Quran ya. Jangan lupa tap-tap-tapnya dan juga like apa namanya, share supaya teman kamu juga bisa bergabung bersama kami. Jangan lupa follow dulu biar nggak ketinggalan kalau kita live ya. Baik, saya contohkan sekali lagi, setelah itu baru kemudian kita bahas kaidah tajwidnya. Sudah siap Al-Qur'annya? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Masih ingat berapa panjangnya di sini? Oke. Alif lam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 1 hingga ayat keempat, insyaallah sahabat Al-Quran semuanya sudah mengikuti kajian di malam-malam sebelumnya, di pagi-pagi sebelumnya ya. Maka pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita di ayat yang kelima surah Al-Baqarah ya. Di mana ada beberapa kaidah ya yang kemudian itu sudah kita bahas pada kesempatan-kesempatan sebelumnya ya. Baik. Oke, ada beberapa kaidah dasar yang harus dipahami terlebih dahulu kaitannya dengan bacaan panjang, ya. Oke, bacaan panjang itu sahabat Al-Quran ada 3 macam saja ya. Baik, bacaan panjang itu ada 3 macam saja, yaitu bacaan panjang 2 harokat. Oke, kita bicara tentang mad ya. Kita bicara tentang mad terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk kajian kita pada ayat-ayat yang sedang kita bahas, ya. Baik. Masya Allah. Sekejap, sekejap. Kajian kita tentang mad. Ya.
Jadi emad ini hanya ada 3 hurufnya ya, kalau dari segi tandanya ya. Ada alif, ada waw mati, ada ya mati. Nah, insyaallah sahabat Al-Quran, semua jenis mad ini ya, maksudnya tandanya sudah bisa dihafalkan ya, baik. Maka seterusnya nanti bacaan mad itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah bacaan panjang 2 harokat. Apakah itu tanda panjangnya? Yaitu huruf mad yang tadi kita sudah kenal. Nah, ini ya, ada alif, ada waw mati, ada ya mati. Seterusnya adalah mad yang 4 harokat. Hmm. Kapan itu? Ketika mad bertemu dengan hamzah. Ah, oke ya. Ketika mad bertemu dengan hamzah. Oke, ketika ada mad bertemu dengan hamzah. Sekejap, sekejap. Ya. Dan yang keempat, yaitu bacaan mad yang 6 harokat ketika ada mad. Iya, bertemu dengan atau tasydid ya, baik. Jadi bertemu dengan sukun atau tasydid ini menyebabkan madnya menjadi 6 harokat. Nah, ini basicnya dulu nih sahabat Al-Quran ya. Basicnya dulu nih, tolong dihafalkan baik-baik ini. Kalau Al-Quran menguasai 3 konsep dasar ini, insya Allah kita akan lebih mudah untuk memahami mad-mad yang lain. Oke ya. Sekali lagi saya ulangi, mad itu kan sahabat Al-Quran sudah hafal ya huruf-hurufnya ya. Ada alif, ada waw mati, ya kan? Ada ya mati. Nah, alif, waw mati, ya mati ini panjangnya adalah dua harokat. Kalau bertemu dengan hamzah, nah ini dia ya. Kalau bertemu dengan hamzah, maka jadilah ia 4 harokat. Oke. Kalau bertemu dengan sukun, jadilah dia 6 harokat. Bisa juga bertemu dengan tasydid. Karena tasydid itu hakikatnya adalah sukun ya sahabat Al-Quran ya. Baik. Jadi 2 harokat, 4 harokat, dan juga 6 harokat. Ini basicnya bacaan panjang itu. Kalau sahabat Al-Quran menguasai kaidah yang 3 ini, insya Allah kita akan lebih mudah untuk membahas tentang semua jenis mad yang kita kenal di dalam ilmu tajwid, ya. Baik. Nah, sebagai contoh kemarin dan hari ini kita akan perut kembali tentang bacaan panjang yang 4 harokat, ya. Misalnya pada kalimat ulaika. Coba kita lihat pada kalimat ulaika, ya. Nah, pada kalimat ulaika di ayat yang kelima surah Al-Baqarah. Oke, ini kalimat ulaika. Saya zoom terlebih dahulu ya. Nah, ini kalimat ulaika ya. Jadi kalimat ulaika di sini sahabat Al-Quran ada bacaan panjang bertemu dengan hamzah pada kalimat yang sama ya. Ulaika. Berapa panjangnya? 4. Bagaimana supaya tepat menghitung empatnya? Ya, kita mulai ngitung dari mana nih? Dari fathahnya terlebih dahulu, dalam hal ini adalah fathah berdiri ya. Satu, 2, 3, 4 ya, atau ulangi, yang pertamanya adalah fathah, fathah berdiri tentu saja. Satu, yang keduanya adalah alis, yang ketiganya adalah hamzah, yang keempatnya adalah kasroh. Satu, 2, 3, 4 ya. Jadikan semua tanda yang ada di dalam Al-Quran itu sebagai guidance, sebagai petunjuk. Jadi teman-teman nggak perlu repot lagi untuk menghitung dengan jari-jarinya. Cukup perhatikan apa yang ada di mushafnya ya. Baik. Nah, untuk itu saya latih sahabat Al-Quran dengan membuat 2 titik imajiner, ya, 2 titik imajiner. Jadi anggap saja kita buat titik, ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Kalau ada kalimat ulaika, ya, kalau ada kalimat ulaika, cara ngitungnya begini, satu, 2, 3, 4. Oke, kalau saya tuliskan begini, satu, 2, 3, 4. Jadi dari satu, ya,
ini kedua, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4. 1, 2, 3, 4. Nah gitu, kira-kira ya. Jadi, gunakan 2 titik imajiner. Kita bayangkan saja, sehingga nanti pada saat kita membaca Al-Quran itu nggak perlu lagi alat bantu gitu ya. Insting kita, intuisi kita akan terbangun ya. 1, 2, 3, 4. Misalkan kalau saya punya kata ja'a deh, biar mudah dulu ya, biar mudah dulu. Ada kata ja'a, oke. Saya naikkan ke atas, ada kata ja'a, ya. Maka bagaimana cara menghitungnya? Nah ini dia, ja'a, nah, ja'a, ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Ja'a, kalau 4 harokat tentu saja ya. Yang 4 itu saya kasih catatan tambahan, yang 4 harokat itu sahabat Al-Quran boleh juga dibaca 5 ya. Yang 4 harokat untuk hamzah itu boleh juga dibaca 5. Jaa, itu kalau pakai 2 titik imajiner ya. Kalau memanfaatkan tanda baca yang ada, nah bagaimana tuh? Kita hitung yang pertama dari fathah, yang kedua dari alif, yang ketiga alis, yang keempatnya bunyi hamzahnya. Jaa, tuh. Jaa, yuk ikuti. Jaa, tentu sambil mempraktikkan cara menghitungnya tadi kan. Jaa. Ini sahabat Al-Quran kenapa saya perlu jelaskan seperti ini? Mengingat selalu saja ada pertanyaan ya, gimana Pak kalau menghitung panjang yang 4 harokat? Sementara yang 2 ya, itu udah banyak sekali yang memberikan pencerahan dengan cara mengayun suara. Ya kan? Di sana sini semuanya sudah mengenalkan teknik ayun suara untuk yang 2 harokat. Sementara yang 4 harokat dengan yang 6 harokat ini seringkali abai, seringkali tidak terperhatikan, kan, ya. Walaupun yang 2 harokat juga tidak selesai dengan mengayun suara, karena ada juga yang diayun gitu ya, karena dia dengar, "Oh diayun," gitu kan ya. Tapi begitu baca, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Panjang juga gitu akhirnya ya. Karena dia taunya hanya ngayun saja, padahal harus tepat juga ngayunnya ya, yaitu 2 ketuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apapun iramanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh, kalau pakai irama nahwan kan. Kalau pakai irama bayati gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh, bayati asli tuh. Kalau bayati Kurdi gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, jadi tepat. Panjangnya itu 4 harokat kalau yang matahari disukun. Kalau misalnya kita pilih 4 kan gitu. Yang aslinya atau matobi'inya juga tepat 2 harokat. Jangan karena ngejar lagu misalkan, saya mau mau bayati Kurdi nih gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini kepanjangan nih sahabat Al-Quran ya. Baik. Atau bayat kudinya dari siapa ya? Misalkan yang suka dibaca Syekh Al-Fandari gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak alamin, nggak gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Tuh, ya kan? Jadi pas ketukannya. Nah ini kenapa kemudian saya sangat concern ya, bukan hanya yang 2 harokat, tapi juga yang 4 harokat dan juga 6 yang 6 harokat maksud saya ya. Baik, jadi gunakan semua tanda baca yang kamu dapati di dalam Al-Quran gitu ya, biar nggak sibuk tangannya dengan menghitung-hitung ya. Baik, jadi sekali lagi bagaimana cara menghitungnya? 1, 2, 3, 4 tuh. Kalau ja'a ya, misalnya ja'a tuh. Ulaika, nah gimana tadi ulaika? Ya, oke saya mundur ke belakang kalimat ulaika. Nah ini, misalnya ada kalimat ulaika. Bagaimana cara menghitung ulaikanya ya? Dari fathah dulu, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya.
ulai. Oke, kalau saya baca ulaikannya, ulaika, tuh, ulaika, lagi, ulaika. Baik, kira-kira, sahabat Al-Quran tolong direspon dulu, cara menghitungnya bisa diikuti nggak? Ya, bisa diikuti atau tidak cara menghitung, memanfaatkan tanda baca yang ada, ya. Ulaika. Jadi satu, 2, 3, 4. Tuh, coba tolong direspon dulu ya. Apakah bisa mengikuti cara menghitung 4 harokatnya, sekaligus memanfaatkan tanda baca yang ada, supaya tangan kita enggak repot. Satu pegang Quran, yang satu, "Hayo weh, sibuk ngitung," gitu kan ya. Jadi insya Allah kalau memanfaatkan tanda baca yang ada gitu ya, kita akan terbantu dan lama-lama insting kita itu akan terbantu sendiri gitu, akan terbangun sendiri ya. Oke, coba respon dulu ya. Bisa nggak memanfaatkan tanda baca yang ada untuk menghitung yang 4 harokat ya? Jadi kalau memilih 4 harokat, 5 harokat ya rasanya lebih sederhana yang 4 dong pastinya ya. Walaupun mungkin kamu ada juga yang senang 5 ya silakan saja gitu ya. Tapi ingat loh ini wajib ya, jangan sampai 6. Oke, ada saatnya 6 harokat kan kemarin sudah dibahas. Ayo yang baru bergabung, jangan ketinggalan ya, tanya sama teman-temannya. Oke, saya sudah buatkan VT-nya ya. Bagaimana membaca panjang, 2 harokat, 4 harokat, dan juga 6 harokat ya. Oke, baik. Bisa tidak memanfaatkan tanda baca yang ada untuk menghitung kadar 4 harokat? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Satu, 2, 3, 4. Jadi satunya fathah berdiri, duanya alis, ketiganya huruf hamzah, keempatnya kasroh. Ulaika. Tuh. Ulaika. Kalau di sini ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda. Ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda. Tuh, ya kan? Baik. Saya coba baca respon dulu ya. Bisa tidak memanfaatkan sahabat Al-Quran ini ya, bisakah sahabat Al-Quran memanfaatkan tanda baca yang ada dalam Al-Quran untuk menghitung kadar panjang 4 harokat? Nah, oke, semua, nanti ada saatnya saya membacakan sebuah komentar ya. Sekarang ini saya cukup membaca respons dari sahabat Al-Quran ya. Apakah bisa memanfaatkan tanda baca yang ada dalam Al-Quran untuk menghitung kadar 4 harokat? Ayo, biar kamu nggak sibuk ngitung dengan jari-jarinya. Ah, gitu ya. Sahabat Rumbeng bisa, Iimju bisa, Dedeh bisa, Khandahan bisa, Hibar Nurhak bisa, Nur Alam bisa, Lilis Agustini bisa, Nung bisa, Diasar bisa, Ustadz. Uis Siti bisa, ya Rani ST ya bisa, Umi Hanik bisa, Bunda Item bisa, Mama Clara bisa Ustadz, Siti Nurlaula bisa insya Allah ya. Inang insya Allah, One Hot Shop bisa ya. Nur Alam bisa, Rusdahida insya Allah. Nurizati bisa ya, Nozan Hitam boleh Ustadz. Halimah insya Allah bisa ya, Sri Aning Subekti insya Allah bisa, Aini En insya Allah bisa, Umu Naura bisa, View insya Allah, Marianto bisa. Oke baik terima kasih ya. Jadi mudah sekali ya. Bagaimana memanfaatkan tanda baca dalam Al-Quran sehingga kamu nggak sibuk menghitung dengan jari-jarinya 4 harokat. Ini kalau 2 harokat mungkin sudah hatam ya. Kalau yang 2 harokat sudah hatam. Oke, jadi fokus yang 4 harokat nih sekarang ya. Nanti belum lagi kita yang 6 harokat. Tapi juga sekali lagi prinsipnya sederhana. Asal sahabat Al-Quran bisa ya memahami konsepsi dasar matnya yang 3 itu. Yang 2 harokat, yang 4 harokat, dengan yang 6 harokat. Nah, saya contohkan sekali lagi yang ulaika ya, yang baru bergabung ya. Jangan lupa biar nggak ketinggalan ya tombol sebelah kanan atas tuh ya. Follow dulu biar nggak ketinggalan live-nya ya, biar nggak ketinggalan ngajinya. Ulaika 1, 2, 3, 4 nih. 1, 2, 3, 4. Ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda. Tuh. Ulaika. Lagi ya. Ulaika. Kan? Baik. Kalau kita baca surah apa nih? Mmm, surah Al-Kafirun ya. Kita boleh boleh coba baca surah Al-Kafirun ya. Baik. Biar lebih mantap saya izin ambil Quran terlebih dahulu sebentar ya. Oke.
Saya bacakan Al-Qur'annya. Oke, saya buka surah Al-Kafirun. Biar kita coba manfaatkan ya, bagaimana membaca tanda panjang yang ada untuk menghitung kadar harokat. Oke, sahabat Al-Quran sudah ketemu ya? Sudah kelihatan maksud saya? Nah ini dia, Qul ya ayyuhal kafirun. Baik, saya contohkan terlebih dahulu daripada ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke, saya ulang, ya ayyuhani. Ya ayyuha. Nah itu, oh kehalang ya sama penanya ya. Ya-nya ngitungnya dari fathah dulu, satu, duanya alif, tiganya alis, ya empatnya fathah. Ya, oke. Ya, tuh. Qul ya, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ngitung yang mat arid disukunnya juga sama tuh. Run, kan? Run. Tinggal 2 kali balikan aja. Satu, 2, 3, 4. Nah gitu sahabat Al-Quran ya. Jadi tangannya jangan sibuk gini nih. Satu, 2, 3, 4 gitu ya. Jangan jangan sibuk dengan tangan kita ya. Sibuk aja dengan apa yang kita lihat dari mushafnya gitu ya. Baik. Qul ya ayyuhal kafirun. Tuh, kelihatan ya? Baik. Ini teman-teman, nggak tahu ya, saya boleh bangga atau enggak sih? Sombong banget. Maksud saya ini Quran saya yang nyusun ya, sahabat Al-Quran, ini Quran saya yang nyusun ya. Jadi ini hasil bertapa ini ya, bagaimana saya membuat ya ijtihad untuk sahabat-sahabat Al-Quran yang memang belum bisa baca dari zero, ya kan. Jadi ada mushaf, ini resam Utsmaniyah di atas, di bawahnya. Nah ini ada huruf-huruf hijaiyah tunggal, di bawahnya ada huruf Latin. Dan tentu ini juga sudah kita komunikasikan dengan tim Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Baik. Mudah-mudahan ini bisa membantu sahabat kamu, keluarga kamu, pasangan kamu atau siapa saja teman-teman kamu yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Jadi yang dari zero insyaallah ini bisa membantu ya. Baik. Jadi kalau yang belum bisa dari dasar boleh mulai dari latihnya di sini kan. Kul ya, iyanya juga ada 4 tuh. Satu 2 3 4. Ayyuhal. Ah gitu ya. Kalau sudah bisa naik level dikit lah. Iya, baca yang huruf haraf tunggalnya ini kan. Qul ya ayyuhal kafirun. Walaupun mungkin bacanya nggak seperti itu ya. Perlahan dulu kan. Qul ya ayyuhal kafirun. Kan bertahap ya. Nanti kalau sudah terbiasa dengan Arab tunggalnya baru tuh naik ke atas. Qul ya ayyuhal kafirun. Ah, ini busyra saja, kabar gembira saja ya. Jadi kalau ada keluarga kamu, saudara kamu, sahabat kamu yang lagi nyari Quran untuk pemula, Quran belajar pemula, ah ini saya punya ya. Baik. Saya kembali kepada bacaan panjang yang 4 harokat ya. Jadi insya Allah tadi sahabat Al-Quran alhamdulillah sudah bisa memanfaatkan tanda baca yang ada dalam Al-Quran untuk menghitung yang 4 harokat. Baik, saya contohkan secara utuh untuk 4 harokat ini di surah Al-Kafirun. Karena hampir setiap ayatnya itu ada bacaan panjang 4 harokat, ya kan? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa antum 'abiduna ma a'bud. Wa
ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ah, itu dia ya. Jadi bagaimana membaca panjang 4 harokat. Nah, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya sahabat Al-Quran ya. Jadi ini saya pakai mushaf Al-Quran Duo Arabic ya. Saya sendiri yang menyusunnya beristihad dengan konsultasi tentu saja kepada para ulama-ulama Al-Quran ya. Di antaranya adalah guru kami ya, Syekh Dr. Kiai Haji eh, apa namanya, Ahsin Sakho Muhammad, ya, Ahsin Sakho Muhammad, ya. Beliau juga pernah menjadi sekretaris daripada Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Indonesia, ya. Baik, sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT, kembali kepada kajian kita, yaitu 4 dan 6 harokat untuk mad, ya. Saya ulang sekejap, mungkin ada juga yang baru bergabung, yuk. Bacaan panjang itu ada 3 jenisnya, ya, yaitu bacaan panjang yang 2 harokat, bacaan panjang yang 4 harokat, dan bacaan panjang yang 6 harokat. Nah, ini dia. Oke, sahabat Al-Quran sudah screenshot belum nih ya? Sudah screenshot belum nih ya? Baik. Kalau belum screenshot juga nggak apa-apa sih sebetulnya ya, karena saya ada bukunya. Oke ya. Baik, jadi ada alif, waw, mati, ya mati ini sebagai fisiknya tanda panjangnya. Kemudian nanti dari segi harokatnya dan juga segi tandanya, yang pertama adalah 2 harokat, ya, kalau tandanya alif, waw, mati, ya mati, yang sudah kita hafal. Kemudian yang kedua 4 harokat kalau ketemu dengan hamzah, dan yang ketiga 6 harokat kalau ketemu dengan sukun atau tasydid. Nah, itu dia ya sahabat Al-Quran. Baik, sekarang kita kembali. Oh, sebelumnya, masihkah ada pertanyaan terkait dengan bacaan panjang? Coba. Oke. Sekarang kita coba respon terlebih dahulu ya. Masihkah ada yang bertanya tentang bacaan panjang? Yuk, sebelum saya lanjutkan kajian kita kepada yang lain. Oke. Sebelum saya lanjutkan bacaan kita dan juga kajian kita pada ayat seterusnya ya. Oke, saya cek terlebih dahulu masihkah ada yang perlu dikonfirmasi, masihkah ada yang perlu ditanyakan terkait dengan bacaan panjang yang 3 tadi ya, yang 2 harokat, yang 4 harokat, dan juga yang 6 harokat, ya. Oke, silakan bagi pertanyaan terlebih dulu, kalau masih ada. Kalau tidak ada, kita akan sambung pada ayat dan juga bahasan yang lain, ya. Baik, kita coba cek ya kolom komen kita. Oke, ada Bang Nisin Banten. Oh, dari Banten ya. Wong Banten priben kabare pada waras kabeh tah, insyaallah ya. Mudah-mudahan waras kabeh Bang Nisin Banten ya. Tapi Bang Nisin ini ngerti beli bahasa bahasa Jawa, Jawa Banten. Ya, baik. Yang 4 harokat gimana itu tadi Ustaz? Tuh kan kata saya ya. Jadi ini teman-teman biar nggak ketinggalan, biar pembahasannya juga nggak berulang-ulang, nggak apa-apa sih ya, walaupun mudah-mudahan itu juga jadi jariah buat saya ya. Biar nggak ketinggalan teman-teman ya live-nya kita dari jam 5:30 dan biar nggak ketinggalan tekan tombol like-nya dulu ya, apa namanya, follow dulu ya, biar nggak ketinggalan. Tapi nggak apa-apa. Bang Nisin Banten ya, bagaimana yang 4 harokat itu tadi? Nah, gimana yang 4 harokat itu tadi? Ya, ini saya tadi contohkan di surat Al-Kafirun. Jadi kita mulai belajar menghitung dari tanda baca yang ada gitu ya, dari tanda baca yang ada. Nah, ini dia ya. Jadi biar tangan kita ini nggak sibuk ya Bang Nisin ya, biar tangan kita nggak sibuk, coba kita manfaatkan ya, menghitung dari tanda baca yang ada nih. Misalkan di sini ada kalimat ya ayyuha. Ngitung pertamanya itu dari fathah berdirinya nih Bang Nisin ya, satu. Yang keduanya alis, alif dulu boleh. Terserah sih mau yang mana saja dulu ya. Satu, kalau dari alif, 2, ketiganya alis, keempatnya baru bunyi fathahnya ini ya. Jadi, ya a tapi syaratnya dibaca panjang 4 harokat itu ya, syaratnya dibaca 4 harokat itu kalau tanda panjangnya tadi alif, waw, mati, ya mati bertemu dengan hamzah. Gimana Pak? Itu kan nggak ada hamzahnya, itu kan alif. Alif kalau ada harokatnya a, i, u itu adalah hamzah ya. Baik. Jadi saya ulang. Satu, 2, 3, 4. Qul ya ayyuhal kafirun. Tuh. Qul ya ayyuhal kafirun. Ah, itu dia sobat Al-Qur'an ya.
Baik, mudah-mudahan sedikit menjawab penasarannya Bang Nisin ya. Oke, baik. Vivin Ponti, contoh bacaan panjang 6 harokat. Oke. Contoh bacaan panjang 6 harokatnya jangan jauh-jauh, kita ambil yang mad aridhi sukun saja dulu. Ya, sahabat Vivin ya, sahabat Vivin Ponti. Mohon maaf kalau salah baca, mohon dikoreksi ya. Contoh bacaan panjang 6 harokat Ustadz, baik. Jadi kita ambil contohnya yang mad aridhi sukun di sini ya. Jadi al-kafirun ini sahabat Al-Quran kalau di wakaf kan bertemu dengan huruf yang disukunkan. Nah, itu kategori yang ketiga ya. Bacaan panjang alif waw mati ya mati kalau ketemu sukun atau tasdid dibacanya berapa? 6 harokat. Jadi kenapa materi disukun boleh dibaca panjang 6 harokat? Karena nanti ada pertemuan tanda panjang waw mati di sini ketemu dengan nun yang disukunkan. Ya, baik. Gimana bacanya? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiga balikan, tiga balikan. 1, 2, satu balikan. Balikan yang kedua, 3, 4. Balikan yang ketiga, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Run. Alah, Pak Ustadz. Itu ngitungnya kemana, bacanya kemana? Ada juga yang gitu ya, ngitung-ngitung gitu ya, tapi bacanya nggak tahu kemana gitu ya. Nah, ini kira-kira gimana nih ya, biar kita bisa ngitung 6 gitu kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Si fathahnya diganti jadi sukun. Sebisa-bisa sahabat Al-Qur'an weh gitu ya. Yang penting memanfaatkan tanda yang ada, gitu kan ya. Atau cukup 2 balikan tadi ya. 3 balikan kalau 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Run. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan ya. Run. Tuh, gitu ya. Saya ulang sekali lagi. Run. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu contoh yang 6 harkat. Mudah-mudahan cukup menjawab penasarannya Vivian Ponti ya. Baik. Cia Fitria, ada yang 5 harokat lagi ya Ustadz? Ya. Yang ketemu Hamzah, sahabat Al-Quran, yang ketemu Hamzah, itu boleh dibaca 5. Ya, jadi contohnya kalau 5 gini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi alisnya itu dihitung ujung-ujungnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kehalangan nggak ya? Coba saya ulangi begini. Satunya fathah berdiri, duanya alif, tiganya ujung alis. Di ujung alisnya ini. Kemudian ujungnya satu lagi, 4. Ujungnya satu lagi, baru fathah, 5 ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Gitu ya. Baik, jadi bisa, selalu bisa ya, asal sesuai dengan kaidah, asal sesuai dengan hukum tajwidnya. Begitu ya, sahabat Cia Fitria ya. IMJU sambung. Insyaallah berarti yang ketemu dengan hamzanya sudah cukup jelas ya, ketemu dengan sukunnya sudah cukup jelas ya. Baik. Eh Ri 86 ya, belajar hadir alhamdulillah. Syuraidah Hanum, mad wajib dan mad jaiz apa boleh sama panjangnya? Boleh, boleh. Mad wajib dan mad jaiz apa boleh sama panjangnya? Boleh banget ya sahabat Syuraidah ya. Baik. Di sini kan mad jaiz nih, ya. Ya ayyuha ini mad jaiz, bukannya mad wajib, ya. La a'budu juga sama. Ya, ini mad jaiz, ya. La a'budu. Tuh. Jadi mad jaiz dengan mad wajib boleh boleh sama panjangnya ya. 4 atau 5 harokat. Tentu kalau memilih mad jaiznya yang 4 atau 5. Kalau memilih mad jaiznya 2 harokat, ya tidak boleh sama mad wajibnya gitu ya. Paham maksud saya? Jadi kalau mad jaiz mah boleh 2 harokat, ya kan? Tapi kalau maksud saya mad jaiz. Kalau mad jaiz mah boleh 2 harokat, tapi kalau mad wajib dia tidak boleh 2 harokat. Tapi kalau mad jaiznya 4 harokat, maka mad wajib boleh 4 harokat tentu saja ya. Kalau mad jaiznya 5 harokat, mad wajibnya boleh 5 harokat juga gitu ya. Baik, itu sahabat Syuraida. Cia Fitria, tapi ada yang 5 harokat juga Ustaz di Al-Quran. Iya, betul ya. Ada yang 5 harokat ya. Baik. Vivin Ponti syukron Pak Ustadz penjelasannya. Afwan ya. Amanina ya ayuha itu bacaan mad jaiz munfasil ya. Betul sekali ya Amanina ya.
Sahabat Amanina, ya ayyuha itu adalah contoh mad jaiz munfasil ya. Baik. Sahabat Arumi, mad jaiz munfasil ya Ustaz? Aywa, betul sekali ya, sahabat Arumi ya. Baik. Oke, nah sahabat Viko, yang hanya dibaca 2 harokat mad apa Ustaz? Yang hanya dibaca harokat itu namanya mad asli. Yang hanya dibaca 2 harokat namanya mad asli ya, sahabat Viko ya. Mad asli itu ada banyak juga. Ada mad tabi'i, ya kan? Nuhiha, ada mad tamkin. Nabiyina, tuh. Ada mad silah tawilah. Lahu ma fi, tuh. Silah qasirah, maaf, mad silah qasirah, ya. Contoh apa lagi 2 harokat? Mad badal, ya. Wabil akhirati atau amana tuh, atau itu di contoh yang lain adalah mad iwad ya, mad iwad ya. Misalkan wal adiyati dhabha. Tuh, mad iwad itu 2 rakaat, awas jangan sampai 4 rakaat. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Itu banyak saya mendengar ya, bacanya itu jadi panjang-panjang gitu kan. Dia kira kalau di ujung ayat ya, kalau di ujung ayat itu bunyinya jadi panjang karena arid disukun katanya. Enggak mesti ya kan. Kalau mad iwad itu adalah 2 harokat. Jadi gini, kenapa kan akhiran fathatain tuh ya, dobahan. Dobahan. Dobahan itu kalau di wakof ya, itu jadinya dua harokat. Dobahan itu ya. Baik. Oke, dobahan saya coba ulas di sini ya, kata dobahan. Baik, misalnya ada kata dobahan. Nah, oke, ada kata dobahan. Bagaimanakah kita membaca kata dobahan pada saat kita berwakaf? Ya, ini ayat pertama kan? Oke, surah Al-Adiyat. Wal adiyati dobha. Perhatikan sahabat Al-Quran, di sini ada fathatain. Pada saat diwakaf, fathatain itu berubah menjadi mad. Nah, gitu, ya kan? Pada saat berwakaf, fathatain ini berubah menjadi wat. Aslinya apa? Aslinya fathatain, gitu. Ya, berubah menjadi mad atau panjang. Ya, berubah menjadi mad atau panjang. Nah, mad atau panjang ini itu sebagai pengganti. Ya, sebagai pengganti. Pengganti dari mana? Pengganti dari fathatain tadi, gitu ya. Pengganti itu istilahnya ada dua. Pengganti itu istilahnya bisa disebut dengan dua sebutan. Bisa disebut dengan badal, bisa disebut dengan iwad. Nah, gitu ya. Sebutannya untuk apa namanya? Untuk pengganti itu bisa disebut badal, bisa disebut iwad. Bedanya kalau badal itu dia digunakan untuk pengganti hamzah. Kalau untuk pengganti tanwin, fathatain itu menggunakan istilah iwad. Ah, gitu ya. Jadi mad badal artinya mad pengganti, tapi yang digantikan adalah hamzah. Kalau mad iwad mad pengganti juga, tapi yang digantikan adalah fathatain. Nah, panjangnya berapa tadi? Panjangnya 2 harokat. Wal adiyati dhabha. Ya kan? Baik, saya bukakan saja kalau begitu surah Al-Adiyatnya ya. Baik. Ini di Quran saya ya. Sekali lagi Quran ini saya dan tim yang menyusun ya. Oke, baik. Nah, jadi buat sahabat kita yang baru belajar dari dasar, insya Allah dia akan terbantu dengan Al-Quran ini ya. Baik. Nah, ini dia ya. Wal adiyati dhabhan. Oke. Wal adiyati dhabha. Tuh, dhabha. Pada ketukan yang kedua satu 2 ya. Pada ketukan yang kedua satu 2. Itu sudah berhenti suaranya jangan sampai memanjang. Wal adiyati dhabha. Kan? Oke ya. Wal adiyati dhabha. Tuh, ya. Buat cara membacanya coba lihat tuh. Enak banget. Cara bacanya udah ada di bawahnya tuh ya. Wal adiyati dhabha. Fathahnya sudah dihilangkan untuk yang
pemula, untuk yang baru baca nih ya. Jadi saya bukan promosi, saya kasih tahu, ini Quran saya yang nyusun gitu maksudnya ya. Ya dianggap promosi terserahlah. Oke, sahabat Al-Quran, mohon maaf ya, baik. Jadi ini Quran saya yang nyusun, namanya Quran Dua Arabik. Ah, ini dia. Boleh dong spill-spill ya kan? Nah ini ya. Baik, jadi namanya Quran Dua Arabik. Ah, ini nih. Ini Quran saya dan tim yang menyusun ya, alhamdulillah. Jadi silakan boleh mampir di bio ya. Oke, yang pengen tahu Qurannya ya. Baik, saya bacakan sekali lagi ya buat kamu semuanya yang pengen menyempurnakan surah Al-Adiyatnya ya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. Oke, khawatir tertutup sama komentar ya, saya pindahkan ke atas ya. Oke. Nah, mudah-mudahan di tengah sini biasanya aman, tidak tertutup sama komentar ya. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. Tuh, kan? فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Baik, alhamdulillah sahabat Al-Quran itu adalah contoh bacaan di surah Al-Adiyat ya. Baik, mudah-mudahan membantu sahabat ya untuk memahami lebih detail tadi terkait dengan bacaan yang dua harokat ya. Baik, pertanyaan siapa tadi ya? Contoh yang dua harokat saja, apa itu ya? Baik, sebentar. Sampai di mana tadi saya baca pertanyaannya ya? Yang hanya dibaca dua rakaat. Viko tadi ya? Baik, sahabat Viko ya. Oke. Sahabat Widi, Ustadz kalau contoh mad badal seperti apa ya? Oke ya. Contoh mad badal. Oke, sahabat Al-Quran ada yang bisa bantu saya kasih contohnya. Di manakah contoh mad badal itu ya? Itu pada kalimat amana ya atau amanu ya. Jadi setiap huruf hamzah yang dipanjangkan di awal kata itu juga bisa masuk kategori mad badal ya. Seperti pada kalimat illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq ya. Baik. Saya bukakan untuk kamu ya sahabat Al-Quran yang bertanya ya. Baik. Sahabat Widi ya. Baik. Coba perhatikan ini. Nah, ada kalimat amanu ya. Di sini ada kata amanu ya. Jadi amanu itu asalnya adalah dua hamzah dari kata amanu. Amanu ya. Karena hamzah yang keduanya diganti menjadi mad, menjadi panjang, maka ditulislah dengan fathah berdiri. Kalau dalam resam Utsmani Madinah ya atau biasa juga digunakan oleh sahabat kita di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam ya, baik. Saya juga menyusun Al-Qur'an dan kita ekspor ya. Alhamdulillah sampai ke Malaysia, Singapura dan juga Brunei ya. Baik. Nah, itu amanu. Nah, ini dia. Itu asalnya adalah kata amanu ya, sahabat Widi ya dan juga sahabat yang lain tentu saja. Asalnya adalah amanu. Jadi ini contohnya dibaca amanu illal illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Gitu ya. Baik. Amanu, amanu sama 2 harokat ya. Sahabat Widi ya, sama 2 harokat ya. Baik. Sahabat Ria mad jaiz itu beda kata Ustaz.
ketemu alif, alifnya nyambung, ya ayyuhal kafirun. Ya 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 ya, oke, baik baik baik. Kembali ke qul ya ayyuhal kafirun ya, sahabat Ria ini. Majais itu beda kata, Ustaz. Sementara kalau di kata ya ayyuha itu kan alifnya nyambung, ya ayyuha. Oke ya. Gimana ya, sebentar. Ini nanti kapan waktu saya ambil ya, untuk, terus membedakan ya. Oke, atau kalau, Fatin ini anak saya yang ikut, standby juga. Fatin kalau bisa ambilkan Quran Madinah ya, yang ada di rak itu ya. Dia mantau dari ruang sebelah ya. Oke. Fatin kalau bisa ambilkan Quran Madinah ya, yang warnanya hijau itu ya, di rak buku ya. Baik. Nanti kita compare ya. Apa bedanya antara ya ayyuha ya, oke. Ini ya ayyuha ini satu kata atau 2 kata? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Baik, itu kan alifnya nyambung gitu ya, alifnya nyambung ya. Baik, jadi walaupun tulisannya nyambung ya, sahabat Ria juga sahabat Al-Quran semuanya, walaupun tulisannya nyambung, tetap dia itu 2 kata. Kalau di Quran Madinah itu dia dipisah, ya-nya sendiri, ayyuhanya sendiri gitu ya. Ya-nya sendiri, ayyuhanya sendiri gitu ya. Baik. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Jadi ini 2 kata nih ya, walaupun dia alifnya nyambung tetap dia 2 kata ya, sahabat Ria ya. Baik, nanti kalau sudah diambilkan, Quran Madinahnya insyaallah kita mudah untuk meng-compare-nya ya. Baik, Maidah Rida, Ustadz kalau mat arid disukunkan harus konsisten, kalau 2 2 terus. Apa mad jaiz juga begitu? Ya, mad jaiz juga begitu dan biasanya menyesuaikan dengan kecepatan baca, ya. Kalau header biasanya dipilih 2 2 2 2 2 2 seterusnya gitu ya. Jadi yang better, yang terbaik itu adalah konsisten ya. Kalau ambil 2 2 seterusnya ya. Tapi kalau di dalam, Thoriqoh Asy-Syatibiyah, jadi riwayat Imam Hafiz an Asim, boleh? Ini anak saya sudah ambilkan ya. Tapi yang hijaunya ya. Kalau ini dari riwayat yang berbeda, ini sahabat Al-Quran ini saya juga ada Al-Quran riwayat yang lain ya. Ini saya ambil dulu saya beli di Madinah ini ya. Jadi ada tanda yang berbeda di sini ya. Ini sekaligus nih cara baca, qiraatnya seperti apa ya. Oke, ini kuliah ayyuhal kafirun. Nah, ini dia. Oke. Oke, sekalian kita lihat. Dulu pernah ada yang bertanya sama saya, "Ustadz bener nggak? Ini teh Quran palsu," katanya, "coba huruf kafnya jadi huruf fa," katanya gitu. Subhanallah, oke oke oke. Coba lihat teman-teman ini, lihat. Huruf huruf K atau huruf fa ini? Ya, ini coba saya baca dulu, ini riwayat siapa nih ya? Ah, wa fi riwayah Warsh ya, anil Imam Nafi'. Ini dia. Ini dia ya. Jadi Al-Qur'anul Karim tuh, apa ini? Oh, wafaqa. Ya, itu, sesuai dengan riwayah Warsh anil Imam Nafi' ya. Jadi Al-Qur'an ini ditulis berdasarkan riwayat Imam Warsh an Nafi'. Nah, bagaimana cara penulisannya? Coba lihat. Ini biar teman-teman nggak kemakan hoaks ya, biar sahabat Al-Quran nggak kemakan hoaks nih. Coba. Dulu pernah ada yang japri ke saya gitu kan ya, "Ustadz Ambia, ini bener nggak katanya ada Quran palsu, katanya tulisannya dirubah-rubah katanya. Coba huruf kafnya jadi huruf fa," katanya gitu ya. Oke, baik, ini mainnya kurang jauh ini saya bilang ya. Makanya biar kamu nggak kemakan hoaks nih, ayo ikuti kajian saya ya. Oke, astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, coba lihat ini ya. Kalau nggak, orang awam biasa mungkin akan keliru ini bacanya jadi full. Full ya ayyuhal al-kabirun jadinya ya. Coba subhanallah ya. Baik, ini Quran tidak boleh dibaca oleh orang awam, tapi dibaca untuk mereka yang ingin belajar qiraah ya. Oke, baik. Ini jadi kalau dalam riwayat dalam penulisan riwayat Imam Warsh An-Nafi' itu, untuk huruf qaf itu ditulisnya seperti ini ya. Oke. Lalu gimana kalau huruf fa-nya? Huruf fa-nya ternyata titiknya di bawah, gitu. Jadi kalau qaf titiknya satu di atas, kalau huruf fa titiknya satu di bawah. Gitu ya. Jadi kata siapa kalau huruf fa itu titiknya di atas, ya? Kata yang belajar dengan penulisan riwayat Imam Hafiz an Asim. Tapi kalau yang belajarnya dengan riwayat Imam Warsh an Nafi,
huruf fa itu titiknya di bawah. Nah, ini ya jadi bertambah wawasan kita tuh dan kita nggak mudah kemakan hoax gitu ya. Baik. Nah, ini banyak sekali yang, masuk juga pertanyaan kepada saya. Baik, kembali lagi kepada pertanyaan tadi ya, sahabat Ria, di sini juga, kelihatan ya, jadi ya-nya itu terpisah di sini ya, ya-nya itu dia punya tanda sendiri, hamzahnya punya kata, gitu ya. Jadi tidak selalu kalau satu kata itu ya, tidak selalu kalau satu kata itu harus dipisahkan penulisannya ya. Misalkan wabil akhirati. Nah, ini nih. Ini Quran Madinahnya yang resam resam Utsmani dengan riwayat Hafs an Asim ya. Baik. Saya izin bukakan. Nah, di sini oke, nanti ada ininya ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini lebih jelas ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini yang saya ceritakan kemarin, ini sudah menggunakan standar penulisan yang baru ya, dari Syekh Utsman Toha ya. Dari Syekh Utsman Toha yang kemudian saya buatkan fontnya. Nah, jadi saya membuat font dari tulisannya dari karya tangannya Syekh Utsman Toha ini ya. Nama fontnya menjadi font Usman Ambia, dari Syekh Usman Toha ya, baik. Qul ya ayyuhal kafirun ya, dan saya yang develop sendiri membuat, font-nya ya. Qul ya ayyuhan, nah di sini tampak perbedaannya. Qul ya ayyuhal kafirun, dan saya sudah, menotifikasi waktu itu ya, insyaallah kapan waktu kita akan membandingkan secara khusus ya, perbedaan antara Quran Madinah ini gitu ya, dengan Quran Indonesia insyaallah ya, baik. Jadi itu sementara ya, insyaallah kita akan detilkan lagi. Oke, lanjut Maidah Rida tadi kan, ya sudah konsisten tadi ya, baik. Sahabat Amanina, saya pernah dengar Mad Jaiz di radio, panjangnya satu alif. Ya. Saya juga cukup lama di radio ya sahabat Amanina ya. Saya juga cukup lama dulu di radio dari tahun 2008 ya, sampai 2019 ya, oh enggak, 2022 juga saya masih siaran ya dengan teman-teman ya, walaupun sempat off juga ya, baik. Oke, panjangnya satu alif. Apa bedanya panjang satu alif dengan 2 harokat? Nah, ini coba perhatikan. Perhatikan ini. Kan mad itu ada alif, ada waw mati, ada ya mati. Mad, ya, huruf panjang itu ada alif, ada waw mati, ada ya mati. Alif, waw mati, ya mati, mana yang digunakan sebagai simbol bacaan panjang? Alifnya, atau waw matinya, atau ya matinya? Misalkan, mad jaz itu panjangnya 2 waw, pernah dengar nggak? Mad, tobi'i itu panjangnya satu ya, misalnya gitu kan. Saya yakin sahabat Al-Quran nggak akan pernah dengar. Tapi pasti kalau mad jaiz itu panjangnya satu alif, boleh juga 2 alif atau 2,5 alif. Nah, itu kalau itu pasti pernah dengar gitu ya. Jadi dari alif, waw mati, dan ya mati, yang dipilih sebagai simbol bacaan panjang itu adalah alif, ya. Maka yuk kita baca panjangnya itu dengan satu alif. A'udzu, a'udzu. Ini satu alif nih, satu alif, ya. Satu alif itu digerakkan jarinya, jangan diem aja. A'udzu. Gimana ngitung alifnya kan susah ya. Maka dengan cara menggerakkan. Menggerakkannya bagaimana? Membuka dan menutup pada saat bacaan panjang. A'udzu, a'udzu. Ini satu alif nih, satu alif. Berapa gerakan? Satu, dua. A'udzu. Ketika membuka alifnya, menggerakkan jari kita sehingga membentuk alif itu dengan dua gerakan. A'udzu. Gerakan dalam bahasa Arab itu disebut dengan harokat atau dalam bahasa kita ketukan. A'udzu. Jadi mad jaiz boleh juga disebut dua harokat, ya dua ketukan atau satu alif. Nah, itu sahabat Amanina ya. Nah, jadi panjangnya 4 harokat, berarti 2 alif. Ya. Ya ayyuhal kafirun. Maaf. Ya qul ya ayyuhal kafirun. Tuh, ya kan? Itu yang 4 harokat. Kalau yang 5 berarti 2,5 alif. Satu, 2 setengah alif baru ngebuka tapi udah langsung masuk huruf berikutnya, belum sampai nutup lagi. Nah, itu 2,5 tuh ya, atau 5 ketukan. Satu, 2, 3-nya nggak sampai nutup lagi, tapi 3-nya sampai terbuka begini. Nah, itu 5 5 harokat, jadi 5 alif. 5 alif, 5 harokat, 2,5 alif. Qul ya
ayyuhal kafirun. Nah, itu dia ya. Baik. Sahabat Amanina, Syuraidah Hanum, mat sila qasira. Ya, tadi saya silap menyebut ya, saya salah menyebut tadi. Untuk lahu ma fi itu bukan mat sila tawilah tapi mat sila qasira yang panjangnya 2 harokat ya. Sahabat Arumi, mat asli dengan mat tabi'i bedanya di mana Ustaz? Nah, oke ya. Mat asli dan mat tabi'i bedanya di mana? Kalau mat tabi'i itu sudah pasti mat asli. Tapi mat asli belum tentu mat tabi'i. Kumaha tah? Ayo. Macam mana pula itu Ustaz? Mat tabi'i sudah pasti mat asli. Tapi mat asli itu belum tentu mat tabi'i. Karena mat asli boleh mat tabi'i, boleh mat silah qasirah, boleh mat iwad, boleh mat badal, boleh mat tamkin. Nah, gitu ya. Jadi mat asli itu adalah mat sesuai dengan karakter dasarnya bacaan mat, yaitu 2 harokat. Ya, ada yang dari segi tandanya itu sesuai dengan tabiatnya mad, alif, waw, mad, ya, mati, sehingga disebut dengan mad tabiat, atau mad tabi'i, gitu kan. Mad yang biasa, ya memang mad itu biasanya kan alif, waw, mad, ya, mati, gitu, ya. Makanya disebut mad tabi'i, sesuai dengan tabiatnya, sesuai dengan karakter dasarnya, huruf dasarnya itu alif, waw, mati, ya, mati, ya. Boleh juga mad tamkin kalau ya matinya didahului oleh huruf ya bertanda tasydid. Misalkan kalimat ummiyina. Gitu kan. Ummiyina atau minan nabiyina. Tuh, mad tamkin. Atau mad silah qasirah tadi. Lahu ma fi, ya kan? Lahu ma fi. Oke. Contoh yang lain adalah mat iwad tadi sudah dibahas ya. Wal adiyati dhabha. Kan. Contoh yang lain adalah mat badal, ya kan? Ituni. Ya. Nah, mad badal, mad iwad, mad silah qasirah, mad tamkin, mad tabi'i itu semuanya masuk ke dalam kategori mad asli. Jadi mad tabi'i sudah pasti mad asli. Tapi mad asli belum tentu mad tabi'i. Gitu ya sahabat Harumi ya. Baik, sahabat Fiko. Naam, syukran Ustaz. Afwan ya. Baik. Syurada Hanum, mad iwad atau pengganti? Aywa, betul sekali ya. User 1684 2 harokat ya. Oke. Sahabat Arumi, mad iwad itu pengganti fathatain menjadi fathah ya. Menjadi fathah dan alif ya. Fathatain itu menjadi fathah dan alif. Oh, kan sudah ada alifnya, Pak Ustadz. Belum tentu. Kalau pada kalimatnya, hamzah ya, pada huruf hamzah itu tidak ditulis alifnya, gitu kan ya. Misalkan ada kalimat, syai'an, ya. Kalau berwakaf pada kalimat syai'an, oke, kita tuliskan pada kalimat syai'an, ya. Hmm. Kalau kita, membaca pada kalimat syai'an, oke, misalnya kalimat syai'an. Ya, siap, sekejap sekejap. Mohon maaf ya. Kita akan menulis syai'a. Katakanlah begini tulisannya ya. Oke, ini syai'an nih. Oh, kalau ini mah ada. Kalau tulisannya yang kedua, oh maaf ya, ini si kayak gerak-gerak terus ya. Nah, ini syai'an. Kalau tulisannya di bawah misalnya gitu ya, maka dia kan tidak ada alifnya, gitu kan. Nah, kalau di atas jelas ada alifnya. Jadi khusus untuk huruf hamzah, khusus untuk huruf hamzah ya, hamzah fathatain itu tidak selalu ada alif, tidak selalu ada alif ya. Baik. Jadi begitu ya sahabat Arumi tadi ya. Oke, baik. Berikutnya adalah Vivin Ponti. Apakah itu berlaku juga dengan kasrotain tad pada saat wakaf? Tidak. Kalau kasrotain dan domatain ketika wakaf dia berubah menjadi sukun saja. Gitu ya. Jadi kalau kasrotain dengan domatain ya dia tidak berlaku ya. Misalnya ada kalimat dobohin ya tadi ya kalau contohnya adalah dobhan ya. Nah ini contohnya adalah dobhan. Oke. Jadi dobhan itu dia dibaca panjang kalau wakaf 2 harokat. Gimana kalau dobhin? Kalau dobahin, ya jadinya sukun jadi dobah ya. Gimana kalau dobahun? Ya sama sukun jadi dhobah. Gitu ya.
Jadi dibaca mad ya sebagai pengganti dari fathatain itu ya hanya jika fathatain. Kalau kasrotain dan domatain ya sahabat Vivin Ponti ya itu dia tidak dibaca panjang melainkan sukun ya. Sahabat Widi, Ustadz tolong contoh mad badal yang seperti apa sih? Oke, sudah dibahas tadi ya, sudah dijawab ya. Baik sahabat Viko, dijual belikan tidak Ustadz? Ya tentu saja ya. Tentu saja ya, baik. Tapi saya belum main keranjang ya, silakan main di bio saya aja dulu ya, sahabat Viko ya, oke. Itu ukuran saya maksudnya tadi ya? Oke, jadi sahabat Viko itu lagi tanya itu jual belikan tidak kan? Ah, ini ukuran saya ya, baik. Jadi ini saya yang nyusun nih teman-teman ya, bukan saya jualan, tapi memang ukuran ini saya yang nyusun ya, baik. Ya, boleh juga sih jualan lah. Oke, sahabat hijau. Mat asli, mat wajib, mat asli, mat wajib, dan jaiz. Fungsinya apa Ustadz? Apakah mempengaruhi arti kalimat? Ah, gitu ya. Mat asli dan mat wajib dan jaiz fungsinya apa Ustadz? Apakah mempengaruhi arti kalimat? Ya. Oke, jelas mempengaruhi ya. Karena mat wajib itu dia satu kata, kan? Kalau mat jaiz itu dia berbeda berbeda kata, gitu ya. Ya ayyuha ya. Ya ayyuha, itu tentu berbeda kata ya, baik. Ya, jadi kalau ada kata ya ayyuha, ini kan pertanyaannya tadi ya, kalau mad, asli, mad jaiz, mad wajib, itu ada fungsinya tidak? Gitu kan ya. Jadi fungsinya itu biasanya dia memberikan penekanan lebih gitu kan. Kenapa kemudian ketika memanggil, orang-orang kafir itu dengan bacaan panjang, "Qul ya ayyuhal kafirun." Supaya mereka yang dipanggil tuh punya perhatian lebih gitu kan ya. "Hai orang-orang kafir," kira-kira begitu ya kalau kalau dalam bahasa kita mah gitu kan ya. Sehingga orang yang diseru itu dia punya punya perhatian lebih gitu ya, salah satu maknanya. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, itu dia sahabat Al-Qur'an ya. Ini sebentar ya, ada yang sedang diperbaiki, oke. Sahabat Sanias, ada mat tabi'i bertemu tasdid, panjangnya 6 harokat. Nah, mat tabi'i bertemu dengan tasdid, panjangnya 6 harokat, ya. Boleh nggak sih kalau waladhdallin itu disebut dengan mat tabi'i bertemu dengan tasdid? Oke, saya ingatkan sahabat Al-Qur'an ya, kalau mat tabi'i itu definisi asalnya adalah definisinya nih mat tabi'i. Mat tabi'i itu adalah mat yang hanya terdiri dari huruf-huruf mat yang biasa, yaitu alif, waw mati, ya mati, dan tidak diikuti oleh huruf hamzah dan juga huruf sukun, termasuk tasydid. Itu definisi mat tabi'i loh. Ya saya ulang. Mat tabi'i itu adalah mat yang hanya terdiri dari huruf-huruf mat yang biasa, yaitu alif, waw mati, dan juga ya mati. Oke. Yang tidak diikuti oleh sebab hamzah dan sukun. Nah, itu artinya matobi itu ya. Ya walaupun memang pada kalimat waladhdallin itu kan ada, fathah ketemu alif ya, seperti matobi. Tapi di situ bawaannya itu memang sudah ketemu dengan tasdid, ya, sehingga tidak disebut matobi. Sebutannya apa? Ya tanda mad gitu ya, harful mad gitu ya, bertemu dengan, eee, tasydid atau sukun pada kalimat yang sama. Nah, itu istilahnya begitu tuh ya. Baik. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan cukup bisa dipahami tadi ya, sahabat kita yang bertanya tadi ya. Baik, berikutnya. Oke, Cia Fitri ya bagus set Al-Qur'annya untuk anak-anak yang belum bisa bacaannya ya insyaallah. Siapapun insyaallah untuk pemula itu boleh terbantu dengan Al-Qur'an dua Arabik ini ya. Baik. Oke, kita cek lagi pertanyaannya. Itu nih yaitu contoh mat badal ya. Contoh mat badal itu nih. Etna Mare maaf, Etna Maretina. Maaf Ustadz, apa bedanya mat badal sama mat tobi'i? Nah, gitu ya. Apa bedanya mat badal sama mat tobi'i? Jadi kalau mat tobi'i itu adalah mat yang memang aslinya itu adalah mat yang hanya terdiri dari alif, waw mati, ya mati. Sementara mat badal itu aslinya bertemu dengan dua hamzah, ya. Dua hamzah yang bertemu di mana hamzah pertama berharokat,
hamzah yang kedua sukun. Yang hamzah kedua yang sukunnya itu diganti menjadi panjang. Panjang itu mad, pengganti itu badal, maka disebut mad badal gitu ya. Seperti kata itu nih, aslinya adalah itu nih atau amanu. Amana itu aslinya adalah amana. Nah, gitu ya. Baik sahabat Etna Maritina. Sahabat Widi, apakah semua huruf yang berharokat berdiri adalah mad badal? Tidak mesti. Harokat berdiri apakah otomatis menjadi mad badal? Tidak. Yang menjadi mad badal itu hanya jika hamzahnya berharokat fathah berdiri ya, khusus untuk hamzah. Jadi mad badal itu adalah pengganti hamzah, makanya dia hanya terletak pada huruf hamzah. Begitu ya. Baik. Sahabat Liz Farm Grapes. Liz kah atau Iis? Liz mungkin ya. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya mad badal ada huruf apa saja selain di alif? Nah, barusan sudah saya jelaskan ya. Karena mad badal itu adalah panjang pengganti hamzah, maka tentu dia hanya terkait dengan hamzah atau alif, tidak terkait dengan yang lain ya. Baik. Sahabat Widi, yang membedakan mad jaiz dan mad wajib adalah hamzah dan alif. Yang membedakan mad jaiz dan mad wajib adalah hamzah dan alif. Kalau di mushaf kita ya tentu saja ya. Kalau di mushaf kita itu dia sangat nampak sekali. Kalau mad jaiz itu dia dituliskannya dengan alif. Kalau mad apa namanya eh Quran Madinah ya, itu kedua-duanya ada hamzahnya, gitu ya. Ayyuha itu alifnya ada hamzahnya ya, tapi ditulis alif juga sih sebetulnya. Bolehlah sedikit begitu ya sahabat Widi ya. Oke, sahabat sahabat Tutisam, at least form grabs, maaf bantu jawab, memang hanya untuk alif saja. Oke, terima kasih ya. Oke, berikutnya. Hmm, turun dikit Ustadz, nggak kelihatan. Apa yang nggak kelihatan tadi ya? Apa yang nggak kelihatan ya? Tapi mungkin sudah kelihatan sekarang ya? Baik. Oke. Ya, saya scroll lagi dari atas ya sahabat Al-Quran. Oke, silakan. Kalau yang masih ada belum bertanya, boleh bertanya. Karena ini adalah saatnya tanya jawab ya. Ini adalah saatnya tanya jawab ya. Bunda Item, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sahabat Rumbeng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ui Siti, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Sahabat Dede, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wah ini sahabat Al-Quran militan ya, Bunda Item, Rumbeng, ya, Siti, Dede, ini selalu menyimak ya. Umi Hanik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sama juga nih Umi Hanik ya, baik. Jang Ilham, tolong Tad bacaan surah tolong Tad bacakan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 2 tapi di wasol. Oke. Ini menarik nih ya. Kalau baca surat Al-Ikhlas ayat 1 dan ayat kedua, gimana kalau di wasol? Nah, ini dia ya. Baik. Nah, oke, saya perlihatkan Al-Qur'annya. Saya perlihatkan Al-Qur'annya ya. Ini Jang Ilham ya. Nah, Jang Ilham. Qul huwallahu ahadun. Nah, oke ya. Mudah-mudahan tidak terputus ya tampilannya di handphone sahabat Al-Qur'an ya. Qul huwallahu ahadun di sini bertemu dengan hamzah wasal pada lafaz Allahus samad. Kalau kita wakaf biasa aja semua hafal kan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Kalau di wasal gimana bacanya? Itu pertanyaan Jang Ilham tadi ya. Kalau di wasal bagaimana bacaannya katanya gitu ya. Baik, perhatikan ini. Qul huwallahu ahadun. Itu kalau di wasal ahadunya tentu dibaca jelas ya. Tanwinnya dibaca ahadun. Tapi tentu tidak dibaca ahadun Allahu. Tidak qul huwallahu ahadun Allahus samad. Tapi di sini ada iltiqaus sakinah ini. Ya, ada iltiqaus sakinah ini bertemunya dua huruf sukun. Ahadun itu ketika membaca tanwin ahadun ada bunyi nun sukun. Allahu ketika di wasal maka tidak dibaca Allahu tapi dibacanya mulainya dari tasdidnya ya. Kan tidak dibaca Allahu tidak Allahu tapi dia harus diselamatkan kedua bacanya. Tidak ahadullahu juga. Maka kedua-duanya harus diselamatkan. Ahadunya harus tepat, lafaz Allahnya pun juga hamzah wasalnya harus tepat. Untuk menyelamatkan keduanya maka ahadun bunyi nun pada lafaz ahadun itu diberi misi penyelamatan.
diberi misi perlindungan. Makanya nunnya nanti disebut dengan nun wiqayah. Nah, gitu kan. Atau nunnya asalnya sukun ahadun, itu harus diganti sukunnya dengan kasrah menjadi ahaduni. Maka boleh juga disebut dengan nun iwad. Nah, nanti kalau di sini tidak ada tanda akhir ayat, biasanya sahabat Al-Quran suka menemukan ada nun kecil di bawahnya ya, gitu ya. Tapi kalau di sini akhir ayat kemudian tanda wakofnya, tanda wakof tam sempurna di antaranya adalah jaiz di sini ya. Selain wakof lazim yang tandanya mim, kemudian wakful aula yang tandanya kof lamnya, wakof jim jaiz itu biasanya dia dibacanya sempurna ya. Tidak disiapkan ada nun wikoya atau nun iwad. Tapi kalau kita ingin mewasolkan juga maka bacanya Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, gitu ya. Sahabat yang ilham. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, itu dia. Baik, mudah-mudahan membantu dan juga sekaligus menjawab keingintahuan sahabat kita Al-Qur'an yang lainnya ya. Baik. Oke, berikutnya Jang Ilham sudah kan. Bunda Item semangat, semangat insyaallah ya. Karena Al-Qur'an semangatku ya. Baik, sahabat Siti Khadijah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kustria, assalamualaikum Ustaz. Izin nyimak ya, silakan ya. Waalaikumsalam. Nur Alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat Nur Alam nih dari mana ya? Sahabat Nur Alam boleh bagi komen ya. Sebab saya juga punya kawan ya, tapi di Tadulako ya. Dulu kawan sekolah ya. Namanya Nur Alamsyah, tapi ini mungkin Nur Alam yang lain ya. Oke, Ummu Alfi, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Aini N, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Siti Nur Laula, bismillah ya, bismillah, bismillah. Insyaallah semoga Allah senantiasa mudahkan sahabat Al-Quran dengan bismillahnya ya ketika belajar tentu saja dan beraktivitas dan berkah tentu saja ya. Sri Aning Subekti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Berikutnya kita coba baca apakah masih ada pertanyaan ya, sahabat RDH 17. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tutisam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sisa 10 menit. Ajak teman-temannya ya. Siapa tahu ada yang ingin bertanya terkait dengan ilmu tajwid ya. Sahabat Ainia N, izin undur diri Ustaz. Insya Allah kerja dulu. Tabarakallah ilmunya Ustaz. Masya Allah, tabarakallah ya. Baik, fi amanillah, ma'assalamah ya, ma'an najah. Mudah-mudahan pekerjaannya dilancarkan, dimudahkan dan juga berbuah berkah, rezeki yang berlimpah ya. Sahabat Rida Panam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Kiao Yin, Kiao Yin. Ya, Kiao ini daripada mana nih ya? Lebih suka nonton edisi TV, lebih banyak ilmunya dan lucu-lucu. Edisi TV ya. Maksudnya VT ya. Baik, boleh, boleh, boleh ya. Silakan scroll di VT-nya ya. Baik. Silakan scroll di TV-nya. Kalau Yin, ini membaca nggak ngerti ilmunya. Ini membaca nggak ngerti ilmunya ya. Baik. Silakan, silakan ya. Takiat ikut nyimak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung. Suranti Bismillah. Assalamualaikum Ustadz ikut nyimak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Nani Mapa Ustadz baru gabung. Nggak apa-apa ya. Bang Nisin Banten. Yang 4 rakaat gimana tadi sudah dibahas ya. Baik. Kemudian ini beberapa pertanyaan sudah dijawab ya. Dewi Krisnawati, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arumi, assalamualaikum hadir Ustadz. Alhamdulillah beberapa pertanyaan juga sudah dibahas ya. Ya ini assalamualaikum Ustadz, ikut belajar ya Ustadz. Nggih, mangga ya. Dengan senang hati ya. Baik. Berikutnya, oke, mana lagi yang belum saya bacakan ini? Oke, sahabat, Viko sudah, Syuraida Hanum sudah ya, sahabat Yusra tadi sudah, sahabat Arumi sudah, Vivin Ponti sudah, Widi sudah, oke hijau sudah, Cia Fitria sudah ya, baik. Oke, terima kasih Uma Naura ini sudah membantu share cukup banyak ya, baik. Teman-teman yang belum share jangan lupa ya, follow dulu akun saya dan boleh share juga VT-VT saya ya. Itu banyak juga mengulas, pelajaran kita yang kita bahas di live ya. Jadi untuk review, untuk murojaah itu boleh dibantu dengan VT ya, baik. Oke, berikutnya siapa lagi yang belum dibaca? Ya, silakan boleh, tulis lagi di kolom komen takutnya terlewat ya, baik. Nozan Hitam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sobat kita dari Malaysia ya. Baik hamba Allah, iya cukup. Tadi berarti cukup jelas tadi ya pembahasan kita ya. Khandahan, jadi gimana cara bacanya Ustadz? Ya itu tadi yang 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, insya Allah sudah dibahas ya. Baik.
Berikutnya sahabat Sania, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." Ya, Nozan Hitam pun juga undur diri ya, nak mulakan tugas. "Terima kasih Ustaz." Ya, sama-sama ya. Sila yang sudah, boleh sambung dengan aktivitinya ya, ma'an najah, semoga berhasil. ADV Bapak, kalau belajar Jazariyah, bab mautuk wal mausul, ya, bab mauquf, mautuk wal mausul, jadi tahu terkait yang disampaikan. Ya, insyaallah ya, baik. Oke, sahabat Sumarti, wow mati. Ah, itu tadi ya, alif, wow mati, ya mati, yang dipilih itu adalah alif ya. Mama Clara, lom pernah tat tadi ya, saya lupa. Bertanya tentang apa tuh ya, belum pernah katanya ya. Baik, oke, sahabat Hasanah Ramli, lag Ustadz. Ya, beberapa nge-lag lah ya gitu, mohon maaf ya. Ini karena masih menggunakan WiFi ya. Kalau nanti kita terus dengan LAN dan memang jaringannya belum, apa namanya, yang menggunakan sekian ratus Mbps ya. Oke, sahabat Emelin, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." Neng Riko, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." Ya, Ica Kris, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." Sanias, "Ada matobi bertemu tasdid panjang 6 rakaat." Tadi sudah dibahas ya. Oji, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam. Dewi Suwita, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Wina Erwina, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sahabat Wina Erwina, Mas Kesat, banyak ilmu tajwid yang saya dapat di sini. Alhamdulillah, barakallahu fik ya. Dahlia aja, mat lazim mustaqal kelimi. Ya, jadi mat lazim, kepada kalimat waladdallin, kalau ada mat bertemu dengan tasydid pada kalimat yang sama, itu tidak disebut dengan mat tobi'i, bertemu dengan tasydid bukan, tapi sebutannya adalah mat lazim mustaqal kelimi. Terima kasih ya Dahlia aja ya. Saniash, tapi matnya udah terkontaminasi. Matnya udah terkontaminasi ya, baik. Jadi biar nggak terkontaminasi, kita riset ulang, belajar lagi dari dasar ya, baik. Sahabat Tri 86, syukron Ustaz, banyak ilmu nambah lagi, alhamdulillah. Saya juga jadi ter-recall memorinya ya dengan pertanyaan-pertanyaan sahabat itu ya. Sebab saya pun sudah lama ya tidak mengajar tajwid ini ya. Beberapa ada training-training tajwid ya, tapi tidak sedetil ini gitu ya. Jadi ya, Anda bersyukur ya, Anda beruntung karena, sudah lama saya tidak menjelaskan ilmu tajwid ini ya. Jadi saya juga ter-trigger untuk kembali mengingat ya kaidah-kaidah ilmu tajwid yang dulu saya telah pelajari ya, dan saya juga ter-trigger untuk kembali membuka kitab-kitab ilmu tajwid ya. Baik, Dewi Suhita tidak, mad all hanya takhasus untuk hamzah, oh mad badal tadi maksudnya. Ya mad badal itu hanya takhasus untuk hamzah, betul ya? Nur Alam izin keluar, ya ada perlu, silakan silakan ya, semoga keperluannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Emlin, apa bedanya mad badal dan mad sabih bil badal? Ini pertanyaannya luar biasa ya, tapi waktu kita terbatas tinggal 4 menit lagi, saya perlu membaca, nanti insyaallah di-PR-kan tuh ya, sahabat Emlin tuh ya, syabih bil badal ya, oke. Sahabat Rumbeng, alisnya tebal dan tipis. Itu bedanya mad jaiz dan juga mad wajib pada Quran kita ya, Quran Indonesia ya. Maidah Rida, Ustadz, pada Al-Waqiah 35, kenapa dibacanya mad iwad? Kan nggak ada alifnya. Nah, gitu ya. Jadi, kalau hamzah fathatain itu mesti dia dibaca mad badal ya. Umi Maki, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Begitu juga Bunda Hani, "Assalamualaikum Ustadz." "Waalaikumsalam." Mama, oke. Mamah siapakah ini? Oke, mamah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Tangerang hadir. Terima kasih Tangerang sudah bergabung. Sumiarti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halimah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bunda Hani, aduh, lumayan juga ya menjawab salam ya. Tapi nanti takut ada yang protes. Kan menjawab salam hukumnya wajib, Pak Ustadz. Iya, Bunda Hani, maaf mau nanya Ustadz. Apakah arti dari tashil? Tashil itu ya, itu membaca dengan cara memudahkan. Arti tasil itu ya, tasahul itu artinya memudahkan. Jadi kalau membaca surat Fussilat ya, ayat yang ke-44, surat 41 ayat ke-44 pada kata a'ajamiyun. A'ajamiyun ya. A'ajamiyun itu di situ boleh dibaca dua hamzah, tapi hamzah yang keduanya itu dimudahkan dengan melembutkan bunyi hamzahnya menjadi a'ajamiyun. A'ajamiyun ya. A'ajamiyun. Bukan ajamiyun bukan, tapi ajamiyun. Bunyi huruf hamzah itu kan karakternya syiddah, dia ditekan. Ajamiyun. Tapi buat orang Arab pada umumnya itu dia, berat, ya. Dia berat, taskil ya, berat sekali gitu ya, dan susah. Untuk memudahkan itu dia dibaca dengan badal, ya. Dengan mad badal,
A'jamin. Karena mad badalnya bertemu dengan sukun pada huruf ainnya, maka dia boleh dibaca nama harokat. A'jamiyun. A'jamiyun. Atau ditasil. A'jamiyun. A'jamiyun. Nah itu dia ya. Baik, tasil. Baik, Dewi Suhita, Ustaz, jika Hamzah berbaris kasrah. Hamzah berbaris kasrah. Sebelumnya bertemu dengan ya sukun. Sebelumnya bertemu ya sukun. Apakah mat tabi'i? Hamzah bertemu kasrah. Oh, Hamzah berbaris kasrah. Sebelumnya ada ya sukun. Apakah mat tabi'i atau mat badal? Hamzah bertemu Hamzahnya kasrah, kan? Hamzahnya berbaris kasrah. Sebelumnya adalah ya sukun. Yaitu mat wajib. Bukan lagi mat tabi'i, bukan lagi mat badal. Ya. Misalkan kalimat ji'i. Ji'i, ji'i. Nah, itu dia. Ji'i. Oke ya, baik. Murwati, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umi Maki, dunillah, dunillah, ahadunillah tadi ya. Membahas tentang surat Al-Ikhlas ayat 1 dan kedua, jika diwasal. Sumiarti izin nyimak. Mangga, terima kasih sudah berkenan ya. Santuy ah. Aduh, luar biasa ya. Santuy banget nih ya. Assalamualaikum, izin. Tanwin bertemu hamzah wasol. Maka ditambahin nun hikoyah gitu, Ustaz. Iya, betul 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 ya. Tanwin bertemu dengan hamzah wasol ya. Jadi boleh disebut nun hikoyah, boleh disebut nun iwad. My Wilna. Assalamualaikum jenyimat Pak Ustaz, saya dari Cikarang Selatan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Cikarang ya. Semalam hujan, bagaimana kabarnya Cikarang? Aman? Mudah-mudahan aman ya. Baik. Tarlip Hamid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu MSS, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alia Ratna, assalamualaikum. Vivin Pondi, jazakallah khair atas ilmunya ya. Fa anti fa jazakumullahu khairan. Sumiarti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbok Nejama, assalamualaikum Ustaz. Izin ikut belajar ya? Iya, silakan ya. Umi Maki, mohon dijelasin hajem Pak Ustaz. Hajem. Ya, hajem. Hajem apa itu ya? Mohon maaf saya nggak ngerti hajem itu apa nih? Hajem ya. Baik, boleh sahabat Al-Quran kalau paham pertanyaannya silakan boleh dibantu jawab juga ya. @Umi Maki. Bunda Niar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Oke, Bunda Niar, izin nyimak Ustaz, ya silakan ya. Ningsi Ustaz mau belajar tajwid insyaallah ya. Kapan waktu kita bisa belajar ya secara fokus, tatap muka? Kira-kira teman-teman ada yang mau nggak ya kalau kita belajar bareng-bareng gitu ya, ketemu di darat gitu ya, entah janjian di mana gitu kan ya. Oke, kolom komen sebelum saya tutup ya, kira-kira mau nggak kita belajar di darat gitu ya? Bunda Niar izin nyimak Ustadz, anggota baru, ya ya. Ini banyak yang baru juga sahabat Niar ya, Bunda Niar, nggak apa-apa, nggak usah khawatir, nggak usah sungkan ya, banyak yang baru juga ya. Memang di TikTok mah begitu ya, tapi banyak juga saya perhatikan di sini ya, yang luar biasa militan tiap pagi ada juga yang nyimak ini, dahsyat ya, terima kasih ya. Baik, Bunda Hani, apa itu tasil tadi sudah dijawab ya, oke. Sumiarti, assalamualaikum Ustaz. Oke, Yeyen, assalamualaikum Ustaz, tolong gimana pengucapan huruf dod? Oke ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, mohon maaf nih ada Wina Erwina, ada Asri, ada Titi Kurniati, ada Wati Sobandi, ada Ucu Iye, ada Ibu MMS Sedoko Maria, dan begitu seterusnya masih banyak, mohon maaf ya. Huruf dot terakhir pembahasan kita sebelum saya tutup, dot ya. Dot itu keluarnya dari pinggir lidah ya sahabat Al-Quran ya. Pinggir lidah yang bertuan dengan gigi geraham. Jadi karena huruf dot itu diucapkannya dari pinggir lidah, maaf, maaf, maaf. Ujung lidahnya nih jangan ikut campur nih ya. Kita masuk kepoan gitu ya. Tugasnya pinggir lidah, ujung lidah ikut nyampur ya, jangan ya. Jadi dot itu dari pinggir sini. Do. Karena pinggir lidah tentu tidak bergerak ke depan, tidak tidak begitu ya. Tapi pinggir lidahnya itu menyentuh dengan gigi yang terdekat, yaitu gigi geraham. Do, geraham kanan boleh. Di, pinggir kiri lidahnya dengan gigi gerahamnya boleh. Di. Kalau sebelah kanan gini, do, kiri, do. Kalau dua-duanya do. Saya lebih suka dua-duanya ya. Baik. Nanti kapan waktu kita akan detailkan lebih lanjut. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, khususnya juga yang sudah berinteraksi melalui kolom komen, dan lagi buat sahabat-sahabat yang sudah berbagi juga untuk membantu meningkatkan akun saya ya. Ada sahabat Bunda Item, Yayuk, Rani STE, Imju, Rusda Hida, Tuti Sam, Umu Naura, Hibar Nurhak, Asabil, Irma Nuryani, Bunda Dewi, Dahlia Aja, Bunda Hani ya. Hai
kemudian Bunda Niar, Oma Yanti ya. Baik, biar nggak ketinggalan buat sahabat Al-Quran yuk ajak untuk follow akun saya dan boleh scroll-scroll dulu di VT saya sambil main berselancar di bio saya ya. Yang bertanya tentang apa namanya produk saya juga ini saya bukan hanya jualan ya teman-teman. Ini Quran saya yang nyusun. Ya, ini benar, saya yang nyusun ya. Baik, jadi ini coba kita lihat ya di ujungnya. Ini dewan redaksinya ya. Dewan redaksinya, oke teman-teman. Coba perhatikan, nah ini dia ya. Oke, nah ini penanggung jawab materi saya sendiri, Ambi Abu Fatin ya. Baik. Nah, jadi ini memang Quran saya yang nyusun ya. Baik. Ini busyro saja ya, busyro saja. Jadi silakan boleh apa namanya, boleh mampir di bio saya ya. Oke, baik. Terima kasih sahabat Al-Quran semuanya ya. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan sahabat Al-Quran senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan pastikan terus bersemangat karena Al-Quran semangatku. Ingat, siapapun bisa baca Al-Quran. Bersama saya, Ambia Bupatin, mudah belajarnya, cepat bisanya, insya Allah. Mohon maaf lahir batin, aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim dan kita jumpa lagi esok hari di channel Ambia Abu Fatin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.